Dengan mulai. Ini keluarnya gitu, harusnya kan ada start recording dan stop ya kan? Enggak ada. Ini. Oke, kita mulai aja ya. Sudah berarti ya, terus start. Ya. Oke, selamat pagi para mahasiswa PDE, itu Product Design Engineering, Binus ASO School of Engineering. Minggu lalu kita sudah masuk ke ini. Ini yang terakhir ya. Satu soal latihannya. Jawabannya hilang deh. Tadi solusinya udah. Sudah dicatat deh solusinya ya? Hah? Hilang ya? Saya belum save tadi. Oh, ini bukan ini, sebentar ini. Bukan ini, bukan. Sorry. Ada dua. Ini ya. Yang ada jawabannya. Baik. Ada pertanyaan tentang ini? Soal latihan ini? Halo, yang online? Ada pertanyaan? Atau masih bingung? Halo, yang online? Enggak, Pak. Makasih. Pun ada jawaban. Halo? Tidak, Pak. Makasih. Oh ya, terima kasih kalau di respon ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Yaitu dua X kali dz, ya, dz per dx dikurang 3y kali do z, ya, ini do ya ini. Ini do bukan d ya. Do z per do x, ini do z per do y sama dengan 0. Selalu pemisalannya itu sama, yaitu kalau ya pemisalan yang sebelumnya sama cara apanya, yaitu menggunakan bahwa u x, y ya, u x, y dari ini misalnya x besar dan y besar, ya enggak? Lalu kita misalkan ini kan, x besar, y besar, sehingga do u per do x apa? Jadi x besar, y besar, kalau diturunkan dari x, aksen gitu ya. Terus gitu juga do u per do y, x besar, y besar, kalau per do y aksen gitu. Nangkap saya? Do u per do x diturunkan dari x, jadi aksen. Do u per do y diturunkan dari y aksen. Ini penting kan ya? Ini selalu sama. Ya. Ini selalu ya. Nah, ini kita ganti nih. Do z per do x kita ganti. Oh, ini z ya. Sorry. Ini pemisalannya z ya. Ini z, bukan u ya. Kalau u sama juga prinsipnya, hanya simbolnya di sini adalah z. Jadi ini harus sesuai dengan ini diganti dengan z. Ya, kita ganti dengan z sehingga ini z x, y ini do z per do x, do z per do y. Nah, do z per do y nya kita substitusi, do z per do y ini kita
substitusi juga, kita ganti. Ya. Jadi ini 2X, atau ini pindahan dulu. 2X kali do Z per do X sama dengan 3Y kali do Z per do Y. Lebih mudah gitu ya. Min ini kita pindahkan jadi plus. Betul enggak? Kemudian baru kita ganti. Do Z per do X-nya kita ganti. Do Z per do Y-nya kita substitusi atau ganti ya. 2X kali berapa? Do Z per do X adalah aksen X besar, aksen Y besar. Sama dengan 3Y kali do Z per do Y adalah X besar Y aksen. Ya. Ini ganti Z semua ya. Ya bisa Z bisa U ya, tergantung gitu ya. Dia pakai gini, ya. Ini Y besar, di mana do Z per do Y adalah X Y aksen. Jelas sampai sini? Halo? Baik. Nah, setelah itu kita bentuk dari modelnya E aksen per X dan Y aksen per Y. Bagaimana caranya? Di sini berlaku sifat kali silang. Masih ingat enggak? Sifat kali silang. Y-nya pindah ke sini, ya. Y ini pindah ke sini, dan X-nya pindah ke sini. Enggak? Paham maksudnya? Ini Y-nya pindah ke bawah Y aksen, X-nya ini pindah di bawah E aksen. Sehingga terjadi 2X kecil kali X aksen besar per X besar. Sama dengan 3Y kali Y aksen besar per Y besar. Nangkap itu? Kalau sifat kali silang ya. Jelas maksudnya? Sifat kali silang kita pindahkan. Nah, inilah yang kita misalkan sama dengan K. Ya, ini sama dengan K. Nah, tadi kan ini kan. Dapatnya ini. Ini sama dengan K. Halo? Sampai sini jelas? Yang di online jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian kita ambil, ini kan ada dua persamaan. Yang pertama ini sama dengan K, yang kedua juga sama dengan K. Ya. Kita ambil ya pada halaman berikutnya ini harusnya persentase yang dinaikkan nih. Nah, ya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan halaman berikutnya. Kita ambil 2X kali E aksen per X. 2X kali X besar aksen per X besar sama dengan K. Kita ambil yang pertama itu 2X kali aksen per X sama dengan K. Kemudian kita kali silang ini. Ya, ini masih sifatnya bisa atau di per X-nya tetap ya. Bagaimana menyelesaikan ini? Ini PD biasa nih. Ya, bagaimana kita menyelesaikan 2X kali aksen per X sama dengan K. Maka X besar bisa dicari. Itu sama dengan apa? Halo? Tahu maksudnya? Ini usahakan di sini koefisiennya 1. Berarti 2X ini harus pindah ya. Pindah ke bawah ini, ke sini. Itu enggak? Sehingga terjadi apa? X besar per X besar, X besar aksen per X besar sama dengan K per 2X. K per 2X. Nah, kemudian E aksen itu sama dengan apa? E aksen itu adalah D X besar per X besar sama dengan K per 2X. Kecil. Ya. Kemudian kita integralkan.
Sudah paham sampai sini? Ya, aksen itu terjemahannya kan dx. Aksen terjemahan diferensial dari x besar, ya enggak? X besar aksen sama dengan dx besar per bawahnya per x. Kemudian ini diintegralkan, integral dx besar per x besar sama dengan integral dari k per 2x dx. Jangan lupa tambah C1. Ya, jangan lupa tambah konstanta C1. Oke? Kemudian Anda tahu integral dx besar per x besar adalah ln dari x besar sama dengan ini k-nya boleh k per 2 ini boleh keluar enggak nih? K per 2-nya boleh keluar kan? Tinggal integral dx per x. Benar? Ditambah C1. Ini ln x besar sama dengan k per 2 integral. Ini integral ln dx per x apa tuh? Ln dx kecil per x kecil adalah ln x kecil. Ditambah, nah karena ini ada ln semua, maka C1-nya kita ubah jadi ln C1. Tujuannya untuk supaya bisa digabungkan. Ya. Oke? Sampai sini jelas? Nah kemudian di depan logarima k per 2 bisa dipindahkan ke belakang menjadi pangkat enggak? Ya, sifat logarima kan? Log A pangkat N log A. N log A adalah log A pangkat N. Jadi dipindahkan. Sehingga di halaman sampai sini jelas nggak? Nangkap maksudnya? Step by stepnya. Oke. Kalau sudah, kita teruskan. Ln x besar sama dengan ln x kecil. Nah ingat tadi pengali di depan logarima, depan ln, dipindahkan belakang menjadi pangkat. K per 2-nya menjadi pangkat. Jadi ini ln x kecil K per 2. Ditambah ln C1. Ya. Dipindah belakang nih ln C1. Log A tambah log B, ini sifat perkalian. Log A tambah log B adalah log AB. Ln AB. Ln A tambah ln B, log AB, ln AB. Jadi berarti ln C1 kali X pangkat K per 2. Ini X kecil ya. Ini X besar. Ini X kecil. Sehingga kita dapat apa? Hilangkan ln-nya, ln sama dengan ln. Jangan dicoret ya, ini bukan perkalian. Ln sama dengan ln, hilangkan X besar sama dengan C1. Oh, ini. Maaf, ini ada salah sini. Ini betul ya, X. Betul. Betul ya. C1 kali X pangkat, X kecil pangkat K per 2. Betul. Ya. Dapatlah X besar. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang online? Ada pertanyaan? Enggak Pak, jelas. Makasih. Jelas. Kalau jelas, kita masuk dengan persamaan keduanya. Ya, persamaan keduanya tadi kita lihat mana ini. Ini pertama-tama tadi ini kan. Nah, keduanya belakangnya 3Y kali Y aksen besar per Y sama dengan K. Ya. Yang persamaan keduanya adalah 3Y ya kan, kali Y aksen besar per Y besar sama dengan K. Ini juga sama jalannya. Y besar per Y besar aksen per Y besar sama dengan K per 3Y. Ya, K per 3Y. Kemudian diterjemahkan bahwa Y aksen besar itu adalah DY besar per di bawah penyebutnya Y besar sama dengan K per 3Y. Kemudian masing-masing kita integralkan. Integral DY besar per Y besar sama dengan integral dari K per 3Y kecil kali DY. Karena fungsinya Y kecil DY ditambah C2. Karena tadi C1 sudah dipakai di atas. Oke? Jelas sampai sini?
Halo, kita belajar step by step ya. Nah, kemudian Anda tahu integral dy besar per y besar apa? Ln y besar nggak? Ini adalah ln y besar. Ya. Ini hasil ln y besar. Kemudian ini juga K/3-nya dikeluarkan. Tinggal integral dy kecil per y kecil. Tambah C2-nya kita ganti dengan ln C2. Ya. Jadi ini hasilnya integral dy besar per y besar adalah ln y besar. Ya. Terus sama dengan K/3 bisa keluar, tinggal dy kecil per y kecil. Ya. Apa tadi? Tambah ya, sama dengan ya, sama dengan K/3 dikeluarkan, betul ya, K/3-nya kita keluarkan, tinggal integral dy kecil per y kecil, tambah C2 kita ubah jadi ln C2. Karena ini dalam ln nanti. Ya. Sehingga ln y besar sama dengan apa? K/3 integral dy per y apa? Ln y kecil, betul enggak? Integral dy kecil per y kecil adalah ln y kecil tambah ln C2. Pengali di depan logarima, di depan ln bisa dipindahkan belakang jadi pangkat, betul enggak? Ingat tuh. Pengali di depannya, jadi n log y adalah ln y pangkat n, ya enggak? K/3-nya sebagai n-nya, pengalinya. Jadi ln y besar sama dengan ln y kecil pangkat K/3 tambah ln C2. Ya. Nah, ln y besar sama dengan log A tambah log B. Log A tambah log B adalah log AB. Jadi ln C2 dikali y pangkat K/3. Ln sama dengan ln. Hilangkan saja, jangan dicoret ya. Ini bukan perkalian. Ln dihilangkan, sehingga y besar adalah C2 kali y pangkat K/3. C2 kali y pangkat K/3. Inilah y besar. Oke? Maka solusi ya, atau maka solusinya apa? Solusi PDP ini berarti ya. PDP itu apa? PD parsial atau PDE, partial differential equation. Itu adalah bahwa Z ya, Z itu adalah atau ZX, Y boleh ya. Z itu adalah apa? X besar sama dengan Y besar. Enak. Jadi kita misalnya itu enggak di atas tadi. Halo. Mana dia? Ini. ZX, Y, X besar, Y besar. Atau Z saja boleh ya. Oke, Z saja boleh. Jadi Z adalah XY. Jadi Z adalah sama dengan, tadi X besar berapa? X besarnya adalah C1 kali X kecil pangkat K/2. Ya, ini adalah X besar. Y besar baru kita dapat C2 kali Y kecil pangkat K/3. Nah, kalau kita kalikan C1 kali C2 apa? C1 kali C2, ingat C1 kali C2 itu adalah C. Ya. C1 kali C2 adalah C. Ya. C1 kali C2 adalah C. Ini X pangkat K/2. Ini X kecil ya. X kecil K/2 kali Y kecil K/3. Pangkat K/3. Inilah solusi dari PDE atau PDP. Partial differential equation atau PD parsial. Sampai sini jelas? Ya, ini kalau Anda bingung jangan pakai SY ya, mungkin bisa dihapus yang tadi pemisalannya, boleh aja di sini. Ya. Sini bisa dihapus. Ini misalkan Z saja gitu ya, lebih mudah. Sorry.
Berarti ini Z. Ya, Z ada asalnya SY. Ini misalkan ya, terlalu. Misalkan Z adalah X besar Y besar, ya. Sehingga kita dapat akhirnya tadi ini. Itu jawabannya. Sampai situ ada pertanyaan dulu. Any question for online? Yang online ada yang bertanya? Ingat C1 ke C2 adalah C. Ya. Nah, kita lihat lagi yang lain. Jadi banyak sebetulnya model-modelnya ya. Masih ada yang bertanya nih? Yang online ada yang bertanya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Nah, terima kasih. Oke, sekarang contoh berikutnya lagi, yaitu do Z per do X. Ya. Do Z per do X ditambah 2 kali do Z per do Y sama dengan 2 kali X tambah Y kali U. Berarti U. Nah, ini kali U kali Z nih. U-nya dimisalkan SY apa Z nih. Ini buku ini seringkali salah ketik ya, jadi kacau jadinya. Ya. Menurut saya ini harusnya ini bukan U tapi Z ya, karena kalau ini apa? Kalau ini U ini do U per do X, ini do U per do Y harusnya semua U. Ini Z ini Z juga harusnya. Ya, berarti ini ada nggak pas ya. X plus Y kali Z harusnya. Nah, selalu kita misalkan Z adalah X besar, Y besar. Selalu ya. Ini selalu kita misalkan. Kemudian do Z per do X adalah X besar kali Y besar. Tapi cara X berarti X aksen. Kemudian do Z per do Y, X besar, Y besar. Karena itu antara Y aksen. Nah ini always ya, selalu ya. Sepanjang masa tetap. Ini kayaknya bukan U tapi Z. Karena kalau itu dibuat U, nggak ketemu jawabannya deh. Ya. Oke, baru diterjemahkan. Berapa do Z per do X? Nah, do Z per do X adalah X kan dari X ya. Do Z per do X adalah X aksen Y ditambah 2 kali do Z per do Y adalah X Y X besar Y aksen besar. Sama dengan 2 kali X kecil tambah Y kecil kali Z. Z sendiri X besar, Y besar. Ya nak? Halo? Sampai sana jelas? Nah, kalau sudah jelas, ini apakah bisa sifat tali silang? Kita lihat sini ya. Selalu kita bentuk nanti X besar aksen per X. Nanti ada Y aksen besar per Y. Nah, bagaimana cara ini? Kalau saya mau, misalnya ini adalah dibagi X atau dibagi XY. Mungkin dibagi XY aja. Ya, ini dibagi dengan X besar, Y besar. Ya, dibagi dengan X besar Y besar. Jadi X aksen Y per X besar Y tambah 2 X besar Y aksen, semuanya dibagi X besar Y tambah dengan 2X plus Y kecil kali X besar Y besar per X besar Y besar. Berarti ini coret enggak nih? X Y besar coret, di sini X-nya coret, ini X aksen ya, bukan Y besarnya yang coret. Enak. Di sini X besarnya yang coret. Benar? Disederhanakan. Sehingga ini tinggal apa? X besar ya. Tinggallah X besar
aksen per X besar tambah 2 dikali Y aksen besar per Y besar sama dengan 2 kali X tambah Y saja. Halo? Sampai sana? Jelas? Cukup jelas? Yang online? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kemudian ini kita pindahin salah satu. Ini tidak boleh di satu areal. Artinya aksen per ini sendiri. Nanti ini juga sendiri ini pasangannya ya. Pindahannya ke sebelah. Jadi aksen besar per X sama dengan apa? Sama dengan 2 ya. Dikeluarkan. Ini ada 2-nya ya? Ya, ada 2-nya. Oh, dikumpulkan nih, sorry ya. Ini bentar sampai sini. Ini dikaliin dulu, terus berpasangan X dengan X, Y dengan Y gitu. Ya. Berarti ini saya pasang dulu. Saya salin dulu ya, masih tetap X besar per X besar, X aksen ya, X aksen besar per X tambah 2 Y aksen besar per Y. Y besar aksen per Y sama dengan ini 2X tambah 2Y. Nah, kita kumpulkan X dengan X, kita kumpulkan X dengan X, apa jadinya? Kalau kita pindahkan, halo? Kalau kita pindahkan jadi apa? Jadi X-nya ke kiri, tapi yang bentuk ini 2 kali X per Y ini ke kanan. Ya. Sehingga ini terjadi apa? X besar aksen per X, di mana 2X-nya dari kanan pindah ke kiri menjadi apa? Min 2X. Jadi kumpulkan X besar dengan X kecil pasangannya. Nanti yang ini 2Y ya. 2Y sendiri sini 2Y di mana ini. Di mana 2Y aksen per Y-nya pindah ke kanan. Ini pindah ke kanan sana. Jadi apa? Dikurang 2 kali Y aksen per Y. Nah kan apa sini? Atau masih bingung? Bingung, kita ulang lagi. Masih bingung? Ada yang bingung? Ada kurang jelas? Yang onsite ada yang bertanya? Halo? Ada? Tidak, Pak. Jadi dikumpulkan. Halo, ada yang online, ada yang bertanya? Enggak, Pak. Nggak ada. Jadi ingat ya, aksen per X berpasangan, maksudnya dikumpulkan dengan 2X dengan X kecil, begitu juga Y aksen per Y dikumpul dengan Y kecil. Ya. Nah ini yang sama dengan K. Kita ambil. Ketika ya ini yang kita aslinya kan ini. Kemudian sama dengan K-nya terakhir kita ambil. Ya. Nah sekarang kita ambil yang ini. Yang pertama dulu. X besar aksen per X kurang 2X sama dengan K. Ya. Sama dengan K. Ini X kecil ya, hati-hati. Itu sama dengan K. Kemudian ini kita pindahkan. Jadi aksen ya. Ini kita pindahkan. Aksen besar itu apa? DX. Enak. DX per DX besar ya. Aksen adalah DX besar per X besar. Ya. Sama dengan K min 2X pindah ke sini berapa? Min 2X pindah ke kanan, ini pindah ke kanan jadi plus 2X tambah K. Tenang. Halo? Untuk K tambah 2X tambah K sama tuh, ya. K tambah 2X juga boleh atau ya sama ya. Kemudian ini baru kita integralkan ya, yang ini kita integralkan. Jadi apa? Integral dari dx besar per x besar
sama dengan integral dari 2x kecil tambah k dx. Ingat, kalau ada x kecil dx, y kecil dy. Dan lupa tambah C1 konstanta. Yang pertama C1, yang kedua C2. Paham mas ini? Nah, kemudian ini terselesai, ini aslinya ln dari X besar sama dengan X besar itu XT ya, atau apalah ya, atau XX. Nah, ini agak bingung jadi X besar aja. Terus ini hati-hati, ini biasa kita integralkan Pak, 2 kali integral E pangkat 1 dx apa? Seper 1 kali 1, seper 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 enggak? Iya kan? Kan rumusnya seper n plus 1, seper 1 tambah 1, jadi seper 2, X pangkat 1 tambah 1, X kuadrat. Tambah KX, ya enggak? Integral K dx, K konstan, integral dx, X. Tambah C1. Ini coret. Ya, ini coret. Sehingga kita dapat ln X besar sama dengan apa? Ini kita coret, tinggal X kuadrat tambah KX. Tambah C1. Sampai sini jelas? Halo? Ini kalau cepat-cepat nggak ngerti ini ya. Makanya saya agak lambat. Nah, kemudian ini diubah ya, ini kita ubah dalam ln. Jadi apa? Ini menjadi ln ya, ln X besar adalah ln E pangkat, ya kan? Ln E pangkat X kuadrat tambah KX, betul enggak? Ln E pangkat 5 enggak apa nih? Ln E pangkat 5 5. Ln E, jadi X kuadrat tambah KX adalah ln E pangkat X kuadrat tambah KX. Nah, karena ini semua ln, C1-nya diubah jadi ln C1. Ingat dulu, ln C juga, ya kan? Anda belajar di pesan apa? ODE, Ordinary Differential Equation, semua 2C, C juga, seper C, C juga, C kuadrat, C juga, akar C, C juga, ln C, C juga, ya kan? Nah, ini log A tambah log B, log AB. Jadi hasil berikutnya ln X besar sama dengan, nah, log E pangkat X kuadrat tambah KX kali tambah ln C1 adalah ln dikalikan C1 kali ya, ln dari C1 kali apa? E berpangkat X kuadrat tambah KX. Halo, sampai sini? Ln sama dengan ln hilangkan, jangan dicoret ya. Jadi X besar sama dengan C1 E pangkat X kecil kuadrat tambah K kali X kecil. Sampai di sini X sudah kita peroleh, C1 kali E pangkat X kuadrat tambah KX. Ada pertanyaan dulu? Sebelum kita lanjutkan mencari Y. Halo? Ya udah. Kalau enggak ada, kita lanjutkan yang tadi. Mana tadi? Nah, nih. Ini kan tadi ini sudah kita kerjakan ya. Aksen per X besar kurang 2X kurang K. Sekarang ini 2Y kurang 2 kali Y aksen ya, sama dengan K. Ini kita ambil 2Y ya, 2Y dikurang ya, 2Y dikurang 2 kali Y aksen besar per Y besar sama dengan K ya. Ini enggak, ini dia nih yang kedua nih. Jadi kan ini yang pertama, ini yang kedua sama dengan K ya, sama dengan K. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Halo? Apa yang kita lakukan di sini? Ini usahakan kita ini positif ya, atau pindah ke sana boleh juga. Berarti ini kalau ini pindah ke sana atau ini boleh juga kita kalikan dengan Y. Ini sebetulnya apa namanya, dengan PD dengan variabel yang dapat dipisahkan apa? Separable differential equation di ODE, Ordinary Differential Equation.
Ya, supaya ini plus, ini pindah ke sana. Jadi ini 2Y kurang K sama dengan 2 kali Y aksen Y besar aksen per Y besar. Jelas? Halo? Supaya hilang. Nah, 2-nya supaya jadi 1 ini di apa? Dikali dengan setengah. Betul enggak? Dikali setengah, berarti ini setengah kali 2Y min K. Ya enggak? Sama dengan ini setengah kali 2 1 ya. Setengah kali 2 Y aksen besar per Y. Ini kan coret ya. Ini kalau mau apa biar begini juga boleh, atau ini dikalikan setengah kali 2Y Y, ini setengah K sama dengan Y besar Y aksen per Y. Atau kita balik, Y aksen per Y sama dengan Y min setengah K. Ini Y kecil ya, sorry ya. Ini bahayanya ini harusnya huruf kecil ya. Bentar. Hati-hati, ini kalau ini Y kecil, ini Y kecil ya. Jadi kacau antara Y kecil dengan Y besar. Ini Y kecil, ini Y kecil ya. Kemudian ini kita integralkan. Oh ya, sebelum integralkan kita ubah dulu Y aksen itu adalah DY. Ya, kita ubah dulu. Jadi yang berikutnya DY besar per Y sama dengan apa? DY besar per DY, DY besar per Y besar sama dengan Y kecil, ya enggak? Y kecil kurang setengah K. Ya, setengah K, betul ya? Oke, kemudian kita integralkan. Integral DY besar per Y besar sama dengan integral dari Y kurang Y kecil setengah Y kurang setengah K DY kecil tambah C2. Jangan lupa. Yang kedua C2, yang pertama C1. Nah, ini hasilnya integral DY per Y adalah ln Y besar, karena Y besar. Ini integral Y pangkat 1 DY apa? Seper 1 tambah 1 kali Y pangkat 1 tambah 1 enggak? Halo? Integral Y pangkat 1 seper 1 tambah 1 Y seper 2 Y pangkat 1 tambah 1 Y kuadrat ditambah setengah K Y. Ya enggak? Integral DY kan Y. Setengah K-nya adalah konstan. Ini kurang ya, sorry. Ini kurang ya. Bukan tambah tapi min sini. Jadi tanda mempengaruhi. Ini min ya. Tambah C2. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini sebaiknya kita kurung. Atau setengahnya kita keluarkan, boleh juga ya. Oke, sampai sini. Ini kalau mau dikeluarkan setengahnya boleh, ya, atau dibiarkan boleh. Jadi ini atau mau dikurung boleh kan? Ini ada ln Y besar adalah ln E pangkat setengah Y kecil kuadrat dikurang setengah KY kecil. Ditambah C2 kita ubah jadi ln C2. Ln Y besar sama dengan ln log A tambah log B. Apa sini? Log A tambah log B, log AB. Jadi ln C2 dikali E pangkat. Nah, ini setengahnya mau keluar boleh setengah dari Y kuadrat dikurang KY. Ya. Gitu ya. Ln sama dengan ln. Jadi Y besar sama dengan C2 kali E pangkat setengah kali Y kecil kuadrat kurang KY kecil. Sampai sini cukup jelas? Halo?
Benar itu ya, 2 tadi ya. Oke, sekarang ini Y-nya kita dapat, X tadi sudah dapat, baru kita jawab jadi solusi. Berikutnya, sehingga Z sama dengan apa tadi? Z sama dengan X kali Y. Ya. Z sama dengan, jadi Z sama dengan X besar Y besar. Sehingga Z sama dengan, nah, jadi X-nya berapa? X-nya adalah C1 kali E pangkat S kuadrat tambah KX. C1 E pangkat apa tadi? S kuadrat tambah KX. S kuadrat tambah, ya, ini tambah KX. Kecil ya. Ini adalah X dikali Y2 adalah C2 kali, ini yang terakhir tadi. C2 kali E pangkat setengah Y kuadrat kurang KY. E pangkat setengah Y kuadrat dikurang KY. Betul? E pangkat setengah kali Y kuadrat kurang KY. Kemudian, ya ini, kalau kita kalikan, hasilnya C1 kali C2, C1 C2, ingat, dikali E pangkat, kalau dikali pangkatnya diapain? Pangkatnya dijumlahkan, ya enggak? Dijumlahkan, jadi X kuadrat tambah KX ditambah, ini boleh dikalikan ya, setengah Y kuadrat dikurang setengah KY. Nah, nanti K dengan K kita gabung, ya. Z sama dengan apa? C1 kali C2 adalah C ya, konstan. C1 kali C2 adalah C, ini C, bukan E, ini C. C kali E pangkat, nah, S kuadrat tambah setengah, digabung nih, S kuadrat tambah setengah Y kuadrat, huruf kecil semua ya, X dan Y-nya huruf kecil, kemudian K-nya kita keluarkan. K-nya kita keluarkan, K di depan dikeluarkan, tinggal apa? X dikurang setengah K. Setengah Y. Ya, K-nya dikeluarkan. Ini kalau dikalikan setengah KX, ya, dikalikan KX, ini K kali min setengah Y, min setengah KY. Betul ya? Inilah solusinya. Sampai sini? Cukup jelas? Kalau ada salah, diklaim aja, enggak apa-apa sih ya. Di jawabannya bisa ini. Oke. Oke. Yang online masih ada yang ragu atau yang kurang jelas? Halo. Yang onsite ada yang mau tanya? Ya? Ya, masih kalau dipahami atau dimengerti ya syukur ya, itu paling tujuan saya juga itu. Baik. Kalau tidak ada, kita masuk lagi yang lain. Wah, ini mulai penyelesaiannya agak sedikit. Maaf, ini mungkin agak panjang, ada yang pendek, ada yang panjang ya. Jadi memang perhitung-perhitungnya banyak sekali. Ya. Nah, hitungan PD parsial. Ya. Kalau Anda dulu belajarnya PD biasa, itu ya. ODE, Ordinary Differential Equation. Sekarang ini Anda belajarnya PDE, Partial Differential Equation. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan lagi, yaitu selesaikan di soalnya, selesaikan yaitu X kecil ya, ini X kecil kali do kuadrat Z per do X do Y ditambah do Z per do Y sama dengan 0. Ya. Ini
Oke, umum. Kemudian ini yang yang A-nya nih. Yang ini yang pertama. Yang keduanya adalah cari penyelesaian khusus. Ya. Cari penyelesaian khusus bila Z X, 0 sama dengan X pangkat 5 tambah X. Ini huruf kecil semua ya. Kemudian Z 2,Y sama dengan 3Y pangkat 4. Nah ini soalnya ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, hati-hati. Baik, selanjutnya ya. Solusinya gimana? Kita cari. Solusi. Kita salin ya soalnya dulu. X, ini X kecil ya. Jadi X kecil dari kali ya. Do kuadrat Z per do X do Y tambah do Z per do Y sama dengan ini soalnya. Nah ini terjemahkan ini apa? Terjemahannya. Ini apa? Ini artinya X, ini turunan keduanya kan turunan pertama apa tuh? Ya, do Y-nya ya, do X-nya diturun, ya enggak? Misalnya ini yang terakhir, berarti ini do bisa do Z per do X diturunkan terhadap Y, itu enggak? Kemana itu? Bisa terbalik sih, penyebutnya bisa do X do Y do X, bisa ya. Nah, kita mau bikin sama nih, karena di sini ada do Y-nya letak di depan, sampai sama ya. Ini kalau dikalikan do kali do Z adalah do kuadrat Z, kemudian do Y kali do X, ya do X do Y atau do Y do X. Karena do X do Y sama dengan do Y do X, betul nggak? Dikalikan do X kali do Y dengan do Y kali do X. Nah, kemudian yang ini artinya apa nih? Halo? Ini artinya apa nih? Ini artinya do Z per do itu artinya do per do Y dari Z enggak? Sama dengan 0. Jadi ini betul enggak? Do Z per do Y itu artinya do per do Y atau Z diturunkan dari Y itu artinya. Z diturunkan dari Y, do per do Z, do per do Y dari Z. Betul enggak? Jelas ya? Nah sekarang coba saudara keluarkan do per do Y-nya. Coba keluarkan do per do Y-nya dikeluarkan. Tinggal apa? X kali do Z per do X ditambah Z sama dengan 0. Betul enggak? Hati-hati, ini gampang-gampang sulit kata ya. Bilang sulit, tidak sulit. Dibilang mudah, ya kadang-kadang membingungkan. Sudah paham kita? Halo? Ya, yang online jelas sampai sini? Nah, setelah ini apa yang saya lakukan? Nah, ya, do per do Z, apa yang saya lakukan? Ini yang biasanya kita integralkan jadi apa? Hingga X ya. Kalau kita integralkan jadi apa? Do per do Y. Saya salin lagi ya. Saya salin lagi sini. Saya dapatkan do per do Y dari apa? Do per do Y dari X kali
do Z per do X ditambah Z sama dengan 0. Terus sama dengan 0. Halo. Saya tanya dulu, sampai sini sudah dipahami? Oke. Kemudian bagaimana caranya ini? Selanjutnya kita harus lakukan doyenya kasih silang ke situ, itu enggak? Saya kasih silang tinggal Pak. Do dari gitu ya. Do dari X kali do Z per do X ditambah Z sama dengan 0 kali do Y. Itu enggak gitu? Si do Y-nya ini yang penyebutnya ini kali silang ke sana. Itu enggak? Ini waktu Anda belajar pertama kan nih pakai PD partial itu kan. Baru ini diintegralkan. Integral dari do X kali do Z per do X ditambah Z itu sama dengan integral 0 do Y. Ingat integral 0 do Y. Kalau do Y ini apa sini? X. Konstantanya X. GX. Ya, GX. Kalau ini do X ini FY. Ya enggak? Masih ingat? Yang di awal kita belajar integral partial pertama kali. Ya. Kalau ini integralkan mesti ada tambah konstantanya tapi function. Ya, kalau integral do Y GX. Kalau integral do X FY. Masih ingat? FY. Nanti integral FY do Y hasilnya apa? HY. Nah, gitu kan? Oke, ini GX ya. Nah, Anda tahu integral 0 apa? 0 kan? Sebetulnya C katanya ya. Integral 0 ya. Untuk tertentu, kalau tak tentu itu konstanta ya. Nah, sampai sini, nah Anda tahu ini apa? Integral do U kan Pak ya? Integral do apa misalnya? Do W, berarti ini asalnya ini kan? X kali do Z per do X tambah Z adalah ini 0 ya. Ini 0 tinggal GX. Nah, ini persamaan ini ini ya. Tunggu. Agak bingung sini ya. 2X. Baik, biasanya memang begini jadinya, tetapi dia mengambil bagian dari ya, bagian dari yang dalam kurung tadi itu diambil sama dengan ini lagi ini. Buku ini kadang pusing juga ya. Jalannya enggak ini nih ya. Ini saya terang ke Anda lebih detail ya. Ini lompat-lompat. Oke, dia buatnya gini. Seharusnya ini kan tahapannya ini ya. Ini kalau dibagi X ini dibagi X lagi ya, dibagi X supaya X ini jadi satu nih. Kalau dibagi atau dikali seper X ya. Dikali seper X atau dibagi X sama kan berarti ya? Dikali seper X atau dibagi X sama kan? X dikali seper X berapa? Satu kan, tinggal do Z per do X tambah Z per X. Nah ini yang jadi bingung. Dia langsungnya GX, padahal GX itu dibagi gitu kan, GX dibagi X
Cepat harusnya. Oke, nggak apa-apa. Ini GX dibagi X. Nah, ini yang dimisalkan dengan HX, gitu ya. Bagi X. Karena ngerti sampai sini? Halo? Oke ya. Ini bukunya agak menyimpang jalannya, jadi agak membingungkan sih. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Anda tahu PD apakah ini? Tahu PD apa ini? PD linear di ODI. Di ordinary differential equation atau PD biasa, Anda sudah belajar namanya PD linear. Masih ingat rumusnya? Yang dulu saya terangkan pakai mediator itu, SX. Ya. Jadi ini ada X ya, berarti bentuk umumnya adalah do Z per do X ditambah sini adalah PX kali Z sama dengan QX, itu enggak? QX. Nah, QX itu ini GX per X ya. Sama dengan QX. Sehingga dari sini PX-nya berapa? Halo? Berapa PX-nya? Ini kan 1/X kali Z nih. 1/X kali Z berarti PX-nya adalah 1/X, itu enggak? Dan QX-nya adalah GX per X. Ya. Jelas Mas ini? Nah, kemudian kita pakai mediator. Memang di rumus PD linear aslinya tidak ada mediator, tapi waktu saya ikuti Profesor Dr. Dhani Handali almarhum, waktu itu belum almarhum ya. Diajarkan dengan bantuan ini SX adalah ya, SX adalah E berpangkat integral PX dx. Jadi E berpangkat integral PX-nya berapa tadi? 1/X 1/X dx. Hasilnya E pangkat integral dx per X. Anda tahu integral dx per X adalah ln X, betul enggak? Integral dx per X adalah ln X. E berpangkat ln X sama dengan apa? Masih ingat? E berpangkat ln X sama dengan X. E pangkat ln U, U. E pangkat ln Z, Z. Ingat enggak? Dasarnya itu di rumus A pangkat log B bilang pokok A, AA. Gitu. Maksudnya di belakang log B. Halo? Masih ingat? Ya. Ini asalnya X, baru PD linear, solusi PD linear apa? Di ODI ini, pada ODI ya, ordinary differential equation atau PD biasa, bahwa Z itu sama dengan apa? 1/SX, ini pengganti Y ya, kali integral SX kali QX kali DX tambah konstanta, ya kan? Nah, dalam hal ini konstantanya adalah fungsi Y ya. Karena ini tidak ada DX, ini adalah ditambah dengan FY. Ya, FY. Jadi Z adalah 1/SX, SX-nya adalah X dikali integral SX-nya adalah X tadi kan? Ya, SX-nya adalah X kali QX-nya apa tadi? Tadi QX-nya apa sini? QX-nya adalah GX per X, ya enggak? GX per X, GX per X kali DX ditambah FY. Ini saya coret ya, X-nya coret. Tinggallah Z sama dengan, ini boleh kasih silang nggak? Saya tanya Anda, ini boleh kasih silang nggak? X sama Z ini boleh kasih silang? Ke sana? Boleh ya? Dikasih silang, jadi X kali Z, XZ sama dengan, tinggal ini. Ya, X ini boleh dikasih silang. Ini tinggal integral GX dx
ditambah FY. Nah, integral GX DX ini seperti yang kita belajar di yang sebelumnya, integral FY DY gantinya HY, mesti kan ada HY. Kalau sini integral GX DX kita ganti HX, sehingga XZ sama dengan hasil sini sama ya. Itu jalan. Ini adalah HX ditambah ini HX ditambah FY. Saya tanya sampai sini, apakah Anda kurang jelas? Halo, dengan catatan ini adalah tadi Pak, integral GX DX itu adalah HX. Ya, adalah HX. Ya. Sehingga XZ sama dengan ya, HX tambah FY. Oke? Jelas sampai sini? Nah, baru kita kembali lagi. Z itu apa? Z itu adalah kita bagi X lagi ini. HX supaya mudah hitungnya per X ditambah FY per X. Betul nggak? Halo. Z-nya adalah HX per X ditambah FY per X. Dikali per X. Ya, jadi ini X-nya dihilangkan, bukan dihilangkan jadikan satu, artinya HX tambah FY per X itu atau kali silang ya. Kita tarik. Mungkin kalau ngerti begini caranya. Kalau kurang paham, ini adalah HX tambah FY per X. Ini kan nampak nih, kali silang nih, X-nya kali silang, betul nggak? Data deh, kali silang, X-nya kali silang ke bawah. Kali lagi X kali Z, XZ lagi kan. Sudah ini dibagi sehingga terjadi apa? Z sama dengan HX dibagi X, betul ya? HX dibagi X ditambah FY dibagi X. Nah, sampai sini. Ada yang mau tanya sampai sini? Halo? Kalau enggak ada, kita masukkan yang ke B-nya. Ya. Jadi sebetulnya ini yang Z-nya ini ya. Nah, yang B ini jawaban A. Sekarang B-nya diketahui apa tadi? Halo, mana? Diketahui apa tadi? ZX0. Oh ya. Kalau gitu jawaban tadi ini boleh pakai apa nih? ZX, Y ya. Ini boleh ZX, Y sama dengan HX per X ditambah FY per X. Kemudian diketahui sini apa tadi? Nah, tadi soal XZ,0 adalah X pangkat 5 tambah X. Ini given ya. Ini cari penyelesaian khusus. ZX,0 adalah X pangkat 5 tambah X. Jadi X pangkat 5 tambah X ya. Kita salin sini X di sini X ZX,0 sama dengan X pangkat 5. Sorry. Ya kan? X pangkat 5 tambah X. X pangkat 5 tambah X. Ini diketahui ya, given. Nah, masuk di sini kita masukkan nih. ZX,0 apa? Artinya Y-nya kita ganti dengan 0. Maksudnya X-nya tetap. Jadi sini HX per X tambah F0 per X. Benar? Ini yang sama dengan apa? X pangkat 5 tambah X. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Ini kan sama dengan ya. Sampai sini? Tunggu dulu, saya step by step. Memang ini kalau saya langsung bingung deh kan. Nah, sudah dapat ini, coba penyebutnya saya hilang ini dikali X nggak? Boleh nggak? Yang sampai sini nih. Sampai sini ini. Supaya X-nya hilang, ini saya kali dengan X. Boleh nggak? Dikali dengan X ini menjadi HX. Dikali X ini F0. Dikali X ini X pangkat 6. Betul nggak? Pangkat 5 kali pangkat 1, pangkat 6. Ditambah X kali X, X pangkat 2. Betul nggak? Halo. Yang di online jelas sampai sini?
Halo? Tidak ada suara online. Oke. Nah, sampai di situ, jadi HX tambah F0 sama dengan X pangkat 6 tambah X kuadrat. Sehingga HX, nah bisa F0 kita pindahnya. Sehingga kita dapat HX adalah X pangkat 6 tambah X kuadrat dikurang F0. Ini baru HX kita dapat. HX ini adalah X pangkat 6 ditambah X kuadrat kurang F0. Oke. Kemudian maka 2. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang kasih tahu apa lagi tadi? Samping itu ada Z 2,Y adalah 3Y pangkat 4. Berarti untuk X-nya berapa nih? Untuk X-nya 2 nih. Halo? Kalau diketahui lagi, kita salin ya. Z 2,Y adalah 3Y pangkat 4. Diketahui lagi Z 2,Y sama dengan apa tadi? 2,Y sama dengan 3Y pangkat 4. 3Y pangkat 4 ini given. Ya. Oke. Kalau kita masukkan ke sini apa hasilnya? Halo? Itu mengapa dia ambil 2? Ya, dia ambil 2 mengapa? Coba kita lihat. Kita masuk dulu. Ini jadi apa nih? Kalau kita masuk ke sini, dari rumus ini, yang ini. Z S, Y, jadi Z 2,Y sama dengan apa? Z 2,Y sama dengan H2 per, oh ini ya, H2 per, nah X-nya 2 ditambah FY per 2. Betul enggak? Ini diketahui sama dengan 3Y pangkat 4. Halo. Ini dimasukkan ke rumus ini nih, saya kasih tanda. Ini langsung ke dalam yang saya tambah ini. Nah, ya kan? Ini kedua kali maksudnya. Di sini ini dimasukkan. Jadi ini enggak? Kalau X-nya 2, Y, ini kan 2Y H2 per 2 tambah FY per 2. Betul gitu? Nah, itu sama dengan 3Y pangkat 4. Nah, supaya hilang pecahan ini dikali, boleh enggak dikali berapa? Kali 2. Dikali 2 apa? Per setengahnya hilang enggak? Setengah kali 2 kan 1, tinggal H2 ditambah FY per 2 kali 2 tinggal FY sama dengan 2 kali 3 6Y pangkat 4. Halo? Sampai sini jelas? Halo? Oke. Nah, kena H2 padahal HX sudah tahu kan tadi kan? HX tahu, H2 bisa dihitung enggak? Kita salin ya. HX di sini HX berapa sini? HX adalah X pangkat 6 ditambah X kuadrat dikurang F0. Di sini kita butuh H2. H2 berapa? H2 sama dengan 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 2 dikurang F0. Apa jadinya? H2 sama dengan 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? 16, betul enggak? 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 6 itu kan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3, berarti 8 kali 8, 64. 64 tambah 2 kuadrat 4, kurang F0. Maka kita peroleh apa? H2 sama dengan 64 tambah 4, 68, kurang F0. Ya, berarti FY bisa dicari ya? Halo? Betul enggak? Ini nih, Anda lihat sini. Di sini H2 tambah FY 6Y pangkat 4. H2 baru dapat nih. H2 dapat ini. Kita salin. Ya, kita salin ini. Tadi kita dapat H2 ditambah FY. Ini sama dengan berapa tadi? H2 ditambah FY sama dengan
Y pangkat 4, kan enggak? Ya, 6 Y pangkat 4. Nah, kita sudah tahu H2-nya berapa? H2 68 kurang F0, ya. Di mana H2-nya kita sudah dapat, kita salin lagi sini. H2 adalah 68 kurang F0. 68 kurang F0. Kita masukkan, coba. Kita masukkan, ini kita ganti. Substitusi, kita ganti 68 kurang F0 tambah FY tambah dengan 6Y pangkat 4. Nah, berapa FY? FY adalah 6Y pangkat 4 dikurang 68 dikurang F0 tambah F0. Betul enggak? Halo. FY-nya dapat itu enggak? FY-nya. FY-nya adalah 6 ya, ini 68. Ya. Ini FY-nya. Tadi HX sudah dapat belum? Ini HX ini ya. Ini HX-nya. Nah, salin ya. HX-nya tadi kita sudah dapat apa? HX-nya kita sudah dapat sama dengan catat mana tadi? X pangkat 6 tambah X kuadrat kurang F0. X pangkat 6 ya, X pangkat 6 tambah X kuadrat kurang F0. Dah. Nah, sekarang tadi jawaban yang itu apa tadi? Bahwa ZX, ada ZX tadi ya. XZ, sorry. XZ sama dengan apa? Jadi XZ adalah HX. Coba yang di atas tadi. Mana ya? Ini nih. XZ adalah HX tambah FY. Nah. XZ adalah FX tambah HY. Nah, di sini. HX tambah HY. Tambah FY, sorry. Tambah FY. Nah, kita catat XZ sama dengan HX ini berapa? Salin nih. X pangkat 6 tambah X kuadrat kurang F0. Kemudian ditambah dengan FY. FY ini dapat nih. FY apa? Tambah 6Y pangkat 4 kurang 68 tambah F0. Apa yang sudah lihat? F0-nya 1 min 1 plus. 0 nggak jumlahnya? Halo, F0 hilang nggak? Halo? F0 hilang nggak? 1 min 1 plus. Hilang. Maka hilang itu artinya 0 ya. Sehingga XZ sudah dapat apa? X pangkat 6 tambah X kuadrat ditambah 6Y pangkat 4 dikurang 68. Ya. Ini kalau cari XZ ini, tapi kalau mau cari Z boleh dibagi X lagi sama ya. Jadi jawabannya ini. Jawabannya sama, jalannya di buku pusing gitu. Jadi saya agak ragu di jalan ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang onsite? Ada pertanyaan? Online? Online ada pertanyaan? Kok diam aja? Tidak, Pak, sudah jelas. Cukup jelas? Oke. Ya, ini agak panjang ya. Penyelesaiannya putar-putar dan ini kombinasi dengan ODE, Ordinary Differential Equation atau PD biasa. Ini juga PD saja ya, PD. Baik, sama diferensial ya. Nah, kita lihat ini jadi ini. Ini lagi, ini buktikan, bisa kita buktikan sebetulnya. Sampai yang selesaikan ya. Oke. Nah, ini ada bentuk dari soal yang satu lagi ya, lain lagi. Oke, yang ini udah ada pertanyaan tuh? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita masuk satu lagi yang terakhir begini untuk ini. Oh, berikutnya kesamaan gelombang kalau sampai.
Ini masih ini juga sifatnya sebetulnya seperti teori tapi aplikasi ya. Jadi misalnya tegangan dalam volt gitu ya. D kuadrat do kuadrat V per do X kuadrat sama dengan do V per do T. Jadi do kuadrat V per do X kuadrat sama dengan do V per T. V itu apa? V itu bisa volt, bisa juga yang masalah lain. Ya, bisa. Nah, kemudian secara awalnya diketahui sini adalah bahwa V 0, T, jadi X, T ya. V 0, T sama dengan V L, T sama dengan 0. Kalau ada L 0 itu panjang batang ya. Sebatang besi yang awalnya panjangnya 0 ya. 0, kemudian di ujungnya L. Jadi panjang batangnya itu adalah L, long ya. Itu maksudnya ini panjang ini adalah bisa suhu, bisa apa, tergantung lah ya. Kemudian diketahui lagi V dari 0 sampai tak hingga ini adalah 0 juga. Oke. Nah, ini berarti X dan T ya. Dari penyebutnya do X kuadrat dan do T berarti X dan T. Nah, Anda sudah tahu kalau kita misalkan V adalah XT, V adalah XT, X besar sorry, X besar, T besar, maka do V per do T, per do X dulu ya, sorry. Do V per do X adalah apa? X besar yang diaksenkan, kena? Halo, seperti dari do Z per do X sama. Jelas di sini? Ya, do V per do X adalah ini. Kalau diturun keduanya, turunkan lagi. Ini artinya do V per do X diturunkan lagi terhadap X. Berarti X ini turun lagi, X double aksen T. Lengkap maksudnya? Halo? Ini diturunkan lagi terhadap X. X-nya turunkan lagi apa ini? Ini yang biasa ditulis dengan do kuadrat V per do X kali do X pangkat 2 ya. Dengan do X kali do X pangkat 2. Sama dengan X double aksen T. Dapat hubungannya. Untuk yang kiri, yang kanan, ini. Yang kanan kita ambil tadi kan V dengan XT, maka do V per do T sama dengan apa? X besar T, cara T aksen. Tepatnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nah, sudah itu baru kita masukkan ke dalam pesamannya, soalnya. Soalnya tadi apa? Do kuadrat V per do X pangkat 2 sama dengan do V per do T. Ganti. Do kuadrat V per do T adalah X double X besar double aksen. X double aksen X besar dikali T sama dengan do V per do T adalah X besar T aksen. Halo? Sampai sini jelas? Nah, ini juga sifat kali silang di mana X-nya kita silang. X-nya ke sini ke bawah X double aksen, T-nya di bawah T aksen. Jadinya apa? X double aksen, X besar double aksen per X besar sama dengan T aksen besar per T besar. Kena? Halo? Dan ini sama dengan K. Nah, diambil sama K. Sama dengan K. Nah, dua persamaan. Ada dua persamaan. Kalau ada pangkat 2, sorry. Ini ada turunan kedua, ini min K pangkat 2. Kalau turunan pertama sama dengan K. Tapi kalau ada turunan keduanya di dalamnya, maka dia menggunakan min K kuadrat. Konstantanya adalah min K kuadrat. Halo? Hati-hati ya. Kalau tadi XT saja, maksudnya tidak ada turunan keduanya,
itu sama dengan K. Tapi kalau ada turunan kedua ini X double aksen, maka sini min K pangkat 2 ya. Nah, sekarang kita ambil yang pertama X double aksen per X adalah min K kuadrat. X besar double aksen per X besar sama dengan min K kuadrat. Ya, min K kuadrat. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Ini kali silang. Ya, kali silang sana jadi X double aksen sama dengan min K kuadrat X besar. Kena. Kemudian dipindahkan X besar double aksen tambah plus ya, min dipindah ke ruas kiri jadi X K kuadrat X besar sama dengan 0. Ini gunakan operator D, mesti kan enggak? Kalau di ODI Anda jumpa seperti ini kan, ini terjemahkan, cuman ini lambangnya pakai X besar ya. Turunan kedua itu artinya D kuadrat X, itu enggak? X besar. Tambah K kuadrat X besar sama dengan 0. X-nya kita keluarkan, apa yang tinggal? D kuadrat tambah K kuadrat kurung kali X besar sama dengan 0. Masih ingat? Ada persamaan eigen? Ini Anda cari itu apa? PD dengan order 2 ya. PD order 2 homogen sama dengan 0 kan homogen. Kalau enggak sama 0 itu non homogen, tidak homogen ya. Terus persamaan eigennya apa? Persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Anda pakai biasanya apa? Alfa atau M terserah ya. Ini alfa kuadrat tambah K kuadrat. Ini kan X nggak mungkin 0 ya. X itu yang kita mencari X nggak mungkin 0, berarti ini yang 0. Berarti D kuadrat tambah K kuadrat, D-nya ganti alfa. Terserah D mengganti alfa atau M, boleh aja ya. Sama dengan 0. Sehingga alfa kuadrat adalah min K kuadrat. Maka alfa 12 berapa? Plus minus akar min K kuadrat. Berarti di depannya tidak ada, berarti 0. 0 plus minus akar K kuadrat K ya. Kali akar min 1, betul enggak? Nah, terus ini apa 12 sama apa? 0 plus minus akar min 1 I nah. K kali I atau I kali K, terserah. Berarti A-nya berapa sini? A-nya 0. B ini A-nya, ini B, koefisien I-nya. B-nya adalah K. Benar? A-nya 0, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan K. Ini yang apa dalam bentuk akar persamaan, akar-akar dalam persamaan kompleks. Ingat dulu waktu Anda belajar ODI dengan Ibu Siti, isi kan ada 3 bentuk kan, mempunyai 2 akar yang berbeda, isi kan? Maka solusi homogennya apa? T1 kali E pangkat alfa 1 T atau X gitu ya. Nah, ini dalam X, jadi berarti maka Anda jawab sini apa? Jadi X besarnya adalah dalam bentuk bilangan kompleks. Karena bentuk bilangan kompleks berlaku rumus apa? E pangkat AX kali A besar cos B kecil X. Jadi E pangkat A kecil X ya. Tambah B besar kali sin BX. Masih ingat rumus ini? Ini adalah solusi homogen untuk akar-akarnya bilangan kompleks. Nah, A-nya berapa? A-nya 0, B-nya sama dengan K, ganti ya. Substitusi, sehingga F besar sama dengan E pangkat 0X, 0 kali X, A besar, cos, B-nya ganti K, jadi KX, B kali sin, B-nya ganti K, jadi KX, BX jadi KX. Nah, Anda tahu E pangkat 0 berapa? Ini kan X besar adalah E pangkat 0 kali A kosinus KX ditambah B besar kali sin KX kecil ya. Nah, E pangkat 0 nilainya 1 sehingga X sama dengan ini hilang ya. 1 kali ini tetap sehingga A kali kosinus KX ditambah B besar kali sin KX. Ya.
C1 atau pakai C1 boleh gak? Ada gak yang menggunakan A-nya diganti C1, B-nya diganti dengan C2. Boleh ya diganti. Sehingga ini boleh gak dijawab sini C1 kali kosinus KX ditambah C2 kali sin KX. Inilah X besar. Sehingga kita mencari Y besarnya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Nah, bagaimana ini persamaan pertama? Tadi kan ada dua persamaan ya. Halo? Di sini ada dua persamaan. X double aksen per X sama min K kuadrat. Ini yang barusan kita cari. Sekarang yang persamaan keduanya nih. T aksen per T sama min K kuadrat. Ya, kita ambil T aksen per T min K kuadrat. Nah, Anda tahu T aksen itu adalah diferensial dari T per T sama dengan min K kuadrat. Kemudian ini diintegralkan. Integral dt besar per T sama dengan integral min K kuadrat dt. Ya kan? Cara T ya. Tambah C3 kan namanya. Karena C1, C2 sudah dipakai di AA atau B ya. Kita pakai C1, C2. Nah, ini hasilnya ln T besar sama dengan min K kuadrat konstan. Min K kuadrat konstan. Halo, ini dalam T ya. Berarti integral dt T. T ditambah C3. Karena ini ln, kita hilangkan ln T adalah ini menjadi ln E pangkat min K kuadrat T. Nah. Min K kuadrat T ditambah C3 kita ubah jadi ln C3. Halo? Sehingga ln T sama dengan log A tambah log B, log AB kan? Dikalikan C3 kali E pangkat min K kuadrat T. Ya, log A tambah log B, log AB. Jadi log atau ln di sini C3 dikali E pangkat min K kuadrat T. Ln sama dengan ln, hilangkan T besar adalah C3 kali E pangkat min K kuadrat T. Inilah T-nya. Jadi kita sudah dapat tadi apa? X-nya dan T-nya. Tadi kita misalkan apa tadi? Di atas tadi kita misalkan, halo, V adalah XT. Baru kita jawab, V adalah XT. Kita salin dulu, X-nya sama dengan apa? X besar berapa tadi? X besar adalah ini. X besar adalah C1 kali kosinus KT ditambah C2 kali sin KT. Kemudian T besar adalah, baru dapat tadi, C3 kali E pangkat min K kuadrat T. Ya. Min K kuadrat T. Min K kuadrat T. Nah, dari sini kita dapatlah bahwa V itu kita misalkan dari X besar kali T besar. Betul enggak? Ini tadi. Jadi V sama dengan X besarnya adalah C1 kali kosinus KT ditambah C2 kali sin KT dikurung, ini X ya, kali T. T-nya C3 E pangkat min K kuadrat T. Oke. Ya, X besar dan T besar sudah ini dimasukkan sehingga kita peroleh, nah, dimasukkan syarat. Ini belum selesai ya, ini baru dapat persamaannya. Kemudian kita tadi mempunyai syarat apa namanya, syarat batas, boundary condition, boundary condition atau syarat batas. Mana dari syarat batasnya? Sorry. Nah ini syarat batasnya ini nih. V0T sama VLT sama dengan 0. V0 tak hingga 0. Ini kita masukkan nih. V0T 0. Ada kan ya? V0T 0, VLT 0. Coba kita masukkan dari yang tadi ini.
P0 T nah P0 T sama dengan 0. Coba masukkan. Ya ini boleh diganti P apa sini? Kalau Anda mau buat nih berarti X, T ya. Mana sini? Ini kalau mau dihapus, draw sama dengan dihapus, terus insert, draw. Di sini X, T. Atau VT aja ya. Oh sorry, ini mungkin saya salah. Sebentar ya. Ini KX ya. Ya, mohon maaf ini ada keliru tadi. Karena dalam yang X tadi ya. Yang X tadi ini KX betulnya. Ini sudah benar ya. C1 cos KX, C2 CKX. Kok bisa salin sih? Sini. Ini KX ya. Bukan T. Ini. Tadi. Terus. Ya ini bukan T tapi X. Ini juga. Bukan T ini X. Jadi hati-hati ya menyalin itu bisa salah kita. Ini KX ya sudutnya. Di sini KX. Nah, berarti ini X, T betul ya. X, T. Kita masukkan X-nya ganti 0, T tetap. Coba masukkan. Jadi V0, T sama dengan C1 kali kosinus K. Nah, ini XT ya, X-nya 0. Kali 0, K kali 0. Ditambah C2 kali sin K kali 0. Ini. Kali C3 pangkat min K kuadrat T. Nah, ini nilainya sama dengan apa tadi? Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Apa yang terjadi? Ini C1 kali cos 0 tambah C2. K kali 0 kan 0 ya. Sin K kali 0, 0. Kali C3. Kali C3 ini per. Terus ini turun ke bawah. Ini pangkat min ini. Pangkat min ini kan jadi pangkat plus K kuadrat T. Sama dengan 0. Anda tahu cos 0 berapa? Halo? Cos 0 sama dengan 1, sin 0, 0. Ya enggak? Jadi sini C1 kali 1. Gitu. Ditambah C2 kali sin 0, 0. Kali C, dikurung ini. Kali C3. Sama dengan pangkat, ini kali silang ke situ. Jadi 0. Ya enggak? Pangkat K kuadrat T kali 0, 0. Ini tinggal apa? C1 tambah 0. C1 tambah 0 kali C3 0. Jadi berarti sini saya dapat C1 kali C3. Itu enggak? Ini kan 0 ya. Ini ya hilang. C1 kali C3 0. Kalau C3 0 habis ya dong. Apa yang kita kali kan hilang ya. Itu enggak? Nah mungkin kan? Halo? Kalau dimasukkan yang pertama ini dapatnya C1 kali C3 0. Kalau C3-nya 0, ya habis deh. Ini C3 di luar ya. Kalau C1 0 enggak apa-apa. Ya, berarti di sini C3 enggak boleh 0. Ya, C3 berarti C1 yang 0 ya. C3 enggak boleh 0, berarti C1 yang sama dengan 0. Nah, berikutnya kita masuk lagi yang P apa tadi? Asalnya lagi P apa tadi? Px, T, rumusnya apa tadi? Rumusnya C1 cos KT KX tambah C2 sin KX kali C3 pangkat min K kuadrat T
sama dengan 0. Kok sama dengan 0? Enggak sama dengan 0 ya. Salah sih. Tidak sama dengan 0. Ini fungsinya ya. Betul ya? Nah, oke. Terus diketahuinya apa tadi? Yang diketahuinya ini VL, T 0 ya. VL, T 0 kita masukkan. VL, T VL, T sama dengan 0. Ini yang boundary condition. Kadang-kadang sebut juga initial condition, hati-hati ya, itu ada perbedaan. Nah, kita masukkan V L, T, berarti L-nya kita ganti dengan apa? X-nya ganti L, X-nya ganti L. Jadi di sini menjadi apa? C1 cosinus KL, ya nak, KL ditambah C2 kali sin KL kali C3 E pangkat min K kuadrat T sama dengan 0. Nah, C1 ini tadi 0 ya. Sebelumnya kita cek tadi. C3 nggak mungkin 0 ya. Kalau C3 0, tamat riwayatnya udah. Apa yang dicari? Maka di sini kita masukkan C1-nya 0 kali cos KL ya, 0 kali ini tambah C2 sin KL kali C3 kali E pangkat min K kuadrat T sama dengan 0. Oke, atau ini dijadikan ini 0 ya, 0 kali ini hilang, tinggal C2 kali sin KL kali C3 gitu ya. Per ini turunkan E pangkat K kuadrat T sama dengan 0. Kalau silang kali 0 hilang, tinggal C2 kali C3 kali sin KL sama dengan 0. C2 kali C3 ya. C2 kali C3 ini apa tuh? Jadi C1-nya memang 0 ya tadi ya. Halo? Ini bentuk. Nah, berarti sin ini tidak 0, berarti sin KL-nya yang 0 kan? Ya, berarti C2 dan C3 nggak mungkin 0, maka sin KL-nya 0. Kalau sin KL-nya sama dengan 0, sini ada sin KL sama dengan 0, sama dengan sin MP. Halo? Berarti sini sin KL sama dengan 0. Sin berapa yang sama dengan 0? Halo? Sama enggak sin MP? Coba. Kalau N-nya 1. Sin 0, 0 ya. Kalau N-nya 0, jadi sin 0, 0. Kalau N-nya 1, sin 1 kali Pi, sin Pi. Sin 180 derajat, sin 180 derajat berapa? Pi itu 180 ya. 0. Sin 2 Pi, 0. Sin 3 Pi, 0. Sin MP, 0. Kan itu tadi, itu kan? Berarti KL sama dengan MP. Ya? Berarti KL sama dengan MP ya. Berarti K. Kalau ini KL sama dengan MP. Sin sama dengan sin. Kalau KL sama dengan MP, berarti K berapa? Berapa K? K adalah MP PL. Ini Anda pernah kan belajar sama saya di awal direct Fourier MPX PL. MPX PL. MP PL kali X kan itu tadi. Ya ini K-nya ya. Oke, jadi K-nya bisa diganti itu sehingga penyelesaiannya adalah N inverted. Satu lagi yang tak hingga ya. Nggak ada yang tak hingga. T tak hingga. Ya, kalau sebetulnya ini komponen-komponennya yang kita cari ya. Di mana di sini tadi tidak C2 dan C3 atau C2 tidak sama dengan 0 ya.
C2 tidak boleh sama dengan 0, C3 juga tidak boleh 0. Kalau 0 dua-duanya, ya tidak ada yang dihitung lagi. Selesai sudah. Terutama C3. Ya. C1 udah pasti 0 tadi kan. C2 tidak boleh 0. Kalau C2 0 juga habis juga. Ya. Jadi ketentuannya itu. Ya. Sehingga bentuk yang tadi ini bisa disanakan jadi bentuknya yang E pangkat min KX ini. Yang belakangnya E pangkat min K kuadrat T. K-nya diganti dari MP PL. Tinggal belakangnya BN kali sin MPX PL. MKX sama dengan NPX PL. C3-nya berapa? Itu yang diganti dengan BN. Oke, ini yang sebetulnya yang dipakai di deret Fourier. Maka ada hubungan P yang bentuk ini dengan deret Fourier. Atau penurunan rumus deret Fourier bisa berasal dari bentuk-bentuk ini nih. Ya. Sehingga yang ini kita salin ya. Halo? Kita salin ini tadi. Ya. Tadi apa? PXT sama dengan apa tadi? C1 kali cos apa? Cos KX ditambah C2 kali sin KX kurung tadi kan? Kali C3 kali udah lewat jamnya ya? E pangkat min K kuadrat T. Ya, mungkin kita lanjutkan habis ini. Kita istirahat dulu. Oke, sampai sini. Nanti ini C1-nya 0. Ini sama dengan 0, berarti ini hilang ya. Sehingga ini, sehingga Vx, T-nya adalah, ini kita kalikan C2, C3 kali sin, KX itu sin PX tadi. Itu enggak? Apa? MP ya? Sin MP atau K-nya Anda mau ubah jadi apa? K-nya tadi MP per K-nya diganti MP PL kali X. Itu enggak? Kali E pangkat min MP PL pangkat 2T. Nah, C2 kali C3 ini adalah BN-nya. Karena di dalam deret Fourier kan ada AN cos MP PL tambah BN sin MP PL. Jadi ini Px, T adalah, ini menjadi BN kali sin, ini adalah MPX PL. E pangkat, ya ini, MPX PL pangkat 2T. Oke ya. Ya. Sin MPX PL. Oke. Ya ini jadi formulanya itu betul ya. Ini kalau kita lihat ini mengarah ke pembuktian dari rumus deret Fourier series. Kita istirahat dulu ya. Halo, yang di online jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. C2 ke C3 itu adalah sebagai BN. Anak masih ingat deret Fourier nanti ya. Deret Fourier itu rumusnya apa nanti saya ya. Jadi bagian ini yang diambil ya. Oke. Ini saya save dulu. Kita cross ya. Kita tutup ini. Amin.